kita teruskan untuk relasi referensi linear yang ada dua homogen. Nah, ini saya dengan presentator yang sama di PPT yang ada di LMS, tetapi mungkin akan lebih mudah bagi kalian kalau saya menjelaskan bagaimana step-stepnya, gitu ya. Nah, di sini ya saya rasa mungkin berbeda ya. Kalau di matematika mungkin saya harus kembali dari konsep, ya. Tapi agak berbeda kalau di informatika kalian bermainnya lebih terapan, ya, lebih praktikal. Sehingga saya akan menjelaskan dengan contoh, ya. Sekaligus juga untuk menggali bagaimana ide dari solusinya. Nah, di sini relasinya punya rumus AN sama dengan 2 kali AN-1 ditambah 3 kali AN-2. Itu berlaku untuk N yang lebih dari sama dengan 3. Nah, tentunya ini harus didahului oleh dua nilai pertama, ya, yaitu A1 sama A2. Jadi saya pilih A-nya 3, A2-nya 1. Nah, ini kira-kira bagaimana ya kalau kita mencoba untuk membaca polanya. Di sini ya A1 3, A2 1. A3 ini akan menjadi 2 kalinya A2 ditambah 3 kalinya A1. Atau ini sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 kali 3. 2 tambah 9, 11. Lalu A4. A4 berarti 2 kalinya A3 ditambah 3 kalinya A2. Berarti di sini 2 kali dari 11 ditambah 3 kali dari 1. Ya. Ya, berarti 22 tambah 3, 25. Lalu A5. Ini 2 kalinya A4 ditambah 3 kalinya A3. Ini berarti 2 kalinya 25 ditambah 3 kali 11, ya. 50 33, berarti 83. Ya, 83 ya. Nah, ini kan apakah tampak suatu pola di sini? 3, 1, 11, 25, 83. Sepertinya masing-masing tidak punya kaitan secara langsung. Beda sama yang orde 1, itu ada kaitan dari suku ke suku berikutnya ada kali 3. Itu lebih mudah. Ya. Tapi di sini bagaimana polanya? Gitu ya. Kita melihat ini kan bagaimana polanya. Kalau hanya dari sini saya rasa tidak akan terbaca polanya, begitu ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan beberapa ide. Ya. Jadi sebenarnya di matematika sendiri juga ketemunya suatu rumus, suatu metode, suatu algoritma kalau dalam bahasa yang familiar dengan kalian, itu sebetulnya seringkali juga diawali dari coba-coba. Seringkali diawali dengan katakanlah kita mengotak-atik, kita mencoba kalau dengan cara seperti ini bisa atau tidak dan seterusnya sampai ketemu suatu cara yang berhasil. Nah, di sini ide awalnya ya kita kan mengikuti pola yang tadi di orde 1, yaitu sesuatu dikali sesuatu pangkat n, gitu ya. Nah, dari yang orde 1 cukup jelas bahwa rumusnya adalah A1 dikali ya rasionya pangkat n, kan begitu. Nah, kita juga berpikir jangan-jangan mungkin solusinya juga bisa jadi memiliki suatu pola, ya, memiliki suatu pola yang mirip dengan pola pangkat. Nah, di sini seandainya ya misalkan
Misalkan katakanlah mungkin Fn gitu ya, sama dengan katakanlah X pangkat N begitu, memenuhi persamaan rekursif tersebut. Ya, ini kita misalkan ya, jadi idenya kan pangkat gitu ya. Satu bagaimana kalau Fn sama dengan X pangkat N dan dia memenuhi persamaan rekursif tersebut. Apa yang terjadi? Berarti ya An sama dengan 2 kali An min 1 tambah 3 An min 2 gitu ya. Jadi N ini menggantikan An maksudnya. Berarti kita punya bahwa X pangkat N sama dengan 2 kali X pangkat N min 1 ditambah 3 kali X pangkat N min 2. Seperti ini. Lalu seandainya masing-masing saya bagi dengan X pangkat N min 2, ya, masing-masing dibagi dengan X pangkat N min 2, ini akan menjadi X pangkat 2 sama dengan 2X tambah 3. Atau ini menjadi X pangkat 2 minus 2X minus 3 sama dengan 0. Nah, ini kan menjadi apa? Suatu persamaan kuadrat dalam X. Nah, X-nya berapa kalau begitu? Berarti kan pilihannya adalah, ini kalau kita faktorkan, ini X tambah 1 dikali X min 3, kan begini. Berarti pilihannya adalah X-nya sama dengan minus 1 atau X-nya sama dengan 3. Nah, tapi baik X sama dengan min 1 pangkat N maupun X sama dengan 3 pangkat N itu polanya sama tidak sesuai dengan pola yang kita punya. Ternyata polanya masih belum cocok. Jadi baik min 1 pangkat N maupun 3 pangkat N sama-sama nggak sesuai dengan pola yang kita temui di awal tadi, ya. Nah, kemudian muncul idenya adalah bagaimana kalau misalkan kita membuat kombinasi liniernya. Jadi kita membuat kombinasi liniernya. Jadi dari sini kita kemudian menyimpulkan jangan-jangan An ini mungkin bentuknya adalah suatu bilangan A dikali min 1 pangkat N ditambah bilangan B dikali 3 pangkat N. Kalau min 1 pangkat N nggak bisa, 3 pangkat N nggak bisa, jangan-jangan kalau kita kombinasikan malah bisa. Nah, itu salah satu ide awalnya, gitu ya. Nah, kemudian kita coba, ya, bisa nggak kalau kita menggunakan pola An sama dengan A kali min 1 pangkat N tambah B kali 3 pangkat N. Nah, kalau seperti ini, dia ini kan harus memenuhi apa? Syarat A1 sama dengan 3 dan A2 sama dengan 1. Berarti di sini A1 harus sama dengan 3. Artinya kalau seandainya N-nya saya masukkan 1, berarti hasilnya harus sama dengan 3. Berarti bagaimana? Ini artinya tiga sama dengan
A dikali min 1 ditambah 3 dikali B, ya. Atau 3 sama dengan minus A tambah 3B. Ya, jadi itu seandainya rumus ini memenuhi syarat pertama, yaitu A1 sama dengan 3. Maka A dan B hubungannya adalah min A tambah 3B sama dengan 3. Lalu bagaimana kalau misalkan kita melihat yang A2? A2 sama dengan 1. Berarti kalau misalkan N-nya saya ganti dengan 2, haruslah ketemunya AN sama dengan 1. Berarti 1 ini sama dengan min 1 pangkat 2. Min kali min, jadi plus. Berarti ini A dikali 1 ditambah, ya ini B dikali 9. Ya, atau saya dapatkan bahwa 1 sama dengan A ditambah 9B. Ini, ya. Nah, lalu dari dua persamaan ini kita lakukan eliminasi, ya. Ini seperti sistem persamaan biasa dengan dua variabel, ya. Min A tambah 3B sama dengan 3. Lalu A tambah 9B sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ini kita tambahkan, A dan A kan habis, ya. Berarti jadi apa? Jadi 12B sama dengan 4. Berarti B-nya ini adalah 1/3. 4/12, ya, 1/3. Ya, kemudian untuk A-nya bagaimana? Kita ambil saja, misalkan yang persamaan kedua. Berarti A tambah 9B sama dengan 1. Padahal B-nya 1/3. Ya, berarti A ditambah 9/3 sama dengan 1. A ditambah 3 sama dengan 1. Berarti A sama dengan minus 2. Nah, di sini kita menemukan nilai A dan B. Artinya, kita bisa menyimpulkan bahwa AN itu adalah A-nya min 2, berarti min 2 dikali min 1 pangkat N ditambah 1/3 dikali 3 pangkat N. Ya, atau kalau kita mau mungkin lebih enak kalau yang plus di depan. Kemudian ini 3 pangkat N dibagi 3. Saya rasa ini bisa kita buat seperti ini, ya. 3 pangkat N min 1 dikurangi 2 kali min 1 pangkat N. Nah, inilah rumus eksplisit dari AN. Nah, ternyata dia merupakan suatu kombinasi dari 3 pangkat N dan min 1 pangkat N. Mungkin ada
juga bisa saja bertanya, masa iya sih gitu kan? Apakah benar? Jangan-jangan mungkin Anda takutnya sudah mengerjakan panjang-panjang, ternyata takutnya salah. Kita coba A1 ya. A1 ini berarti kan 3 pangkat 0 dikurangi 2 dikali min 1 berarti sama dengan berapa? 3 pangkat 0, 1 tambah 2 berarti 3. Sama nggak dengan A1? Sama ya. A2 ini berarti 3 pangkat 1 dikurangi 2 kali 1 berarti ini adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sama dengan A2? Sama. Lalu kemudian A3 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali min 1 berarti 9 tambah 2 11. Sama dengan A3 yang kita dapatkan di awal, sama ya. A4 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 berarti 27 dikurangi 2 25. Juga sama dengan A4 yang kita oleh tadi. A5 ini 3 pangkat 4 dikurangi 2 kali min 1 berarti 81 tambah 2 83. Ya, ternyata polanya memang sama dengan pola dari suku-suku awal yang kita hitung tadi. Berarti ya sebenarnya ini sudah merupakan suatu rumus yang sahih. Ya. Ini kan namanya kita justifikasi, gitu ya. Jadi dari rumus yang tadi itu sudah merupakan suatu rumus yang sahih sebenarnya. Tapi ini istilahnya untuk memastikan, ya, untuk justifikasi benar nggak rumus semacam ini. Ini kalau kita masukkan ke persamaannya ya betul. Tapi coba kita lihat bagaimana polanya. Karena memang dia menghasilkan pola yang sama dengan yang kita coba-coba di awal. Nah, jadi ini adalah ya, strategi untuk menyelesaikan relasi rekurensi order 2 homogen. Jadi Anda membuat ya ini yang namanya kalau yang ini disebut dengan persamaan karakteristik. Jadi idenya Anda harus menemukan dulu ya bagaimana bentuk persamaan karakteristiknya, lalu mencari ya nilai X yang memenuhi, mencari semua akarnya, lalu solusinya adalah kombinasi linear dari akar-akar yang tadi. Dan ini juga berlaku untuk nanti yang order 2, yang order 3, 4, dan seterusnya. Kalau Anda menemukan ya persamaan karakteristiknya dengan semuanya memiliki akar yang berbeda-beda, nanti rumusnya akan sama. Jadi itu untuk strategi menyelesaikan persamaan rekurensi order 2 homogen. Nah, ini ide yang sama bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan rumus eksplisit dari barisan Fibonacci. Itu bisa. Tapi hati-hati nanti ketemunya akarnya tidak bulat. Jadi Fibonacci itu rumus eksplisitnya itu malah memuat akar yang tidak bulat. Ya, ada bentuk pecahan dan bentuk akarnya. Tapi nanti somehow saat dihitung ketemunya pasti bulat. Nah, itu silakan bisa Anda kerjakan sebagai latihan. Ya, saya itu ya untuk materi relasi rekurensi sebenarnya ada banyak sekali kesamaan yang lebih rumit, tetapi ya itu mungkin kita nggak punya waktu untuk menyelesaikan sampai sejauh itu. Ya, jadi ya semoga ya apa yang dikatakan dalam video ini bisa bermanfaat.